Perkenalkan, namaku adalah Maya. Pada suatu malam, terlihat ibu dan bapakku sedang bersiap-siap untuk pergi. Sebelum mereka pergi, ibu berkata pada kami, "Kunci semua pintu, jangan ada yang keluar ya. Terus lampu depan rumah jangan dimatikan. Jangan lupa juga baca doa sebelum tidur. Dan ingat, jangan pernah membuka pintu jika ada yang mengetuk dan memanggil nama kalian. Ingat ya, jangan pernah membuka pintu, apalagi menjawab jika ada yang memanggil. Kamu tidur saja duluan, ibu dan ayah gak lama kok perginya," ucap ibuku sebelum melangkah keluar menutup pintu. "Kita ngapain nih? Kan masih sore, belum terlalu malam. Aku bosan jika mengurung diri di dalam kamar," ucap Reni. "Tapi kamu dengar sendiri kan barusan? Pesan ibuku kalau kita jangan kemana-mana. Kita diam aja di dalam kamar," begitu balasku. "Iya, aku tahu. Tapi aku bosan di rumahmu. Gak ada televisinya," gerutu Reni. "Oh iya, Reni adalah adik sepupuku yang sengaja diminta untuk menemaniku malam ini. Udah, kita di kamar aja sambil menggambar," ucap diriku menghiburnya. Aku pun masuk ke dalam kamar sambil menunjukkan buku gambar beserta pensil warna yang kumiliki kepada Reni. Dia pun ikut masuk ke dalam kamar, meski sedikit bermalas-malasan. Rumahku memang jauh dari tetangga, beda dengan rumah adik sepupuku yang lumayan ramai. Rumahnya berdekatan dan banyak anak-anak bermain di luar. Sangat berbeda dengan suasana di kampung ini. Jika sudah jam 7 malam, tidak ada lagi aktivitas di luar rumah. Semua makhluk bernyawa memasuki peraduannya masing-masing, meskipun belum menjemput mimpi. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku lihat Reni mulai menguap. Tanda kantuk mulai menghampirinya. Kami pun menaiki ranjang tempat tidur dengan posisi Reni di dekat dinding yang terbuat dari papan kayu dan aku berada di pinggir ranjang. Tak berselang lama, rupanya Reni sudah terlelap dengan dengkuran halus yang terdengar. Berbeda denganku, sedikit pun belum dihinggapi rasa kantuk. Bahkan untuk terpejam pun aku merasa enggan. Rasanya mata ini terus melotot semakin lebar. Aku kesal sendiri, karena aku merasa aku satu-satunya manusia yang terjaga di malam itu. Suasana sepi dan sunyi tanpa suara binatang apapun. Ditambah orang tuaku yang katanya hanya pergi sebentar, tapi sampai sekarang pun belum juga pulang. Andai motor ayah bukan motor butut, pasti aku sudah diajaknya pergi menjenguk saudara ayah yang sakit. Sayangnya motor ayah tidak muat jika harus membonceng aku juga. Sial, sudah jam 9 malam, aku belum terlelap juga. Aku pun berusaha sekuat tenaga menjemput rasa kantuk, namun aku lelah. Lelah mataku ini dipaksakan untuk tertidur. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan gambarku tadi. Karena aku coba memejamkan mata berkali-kali, kantuk tak datang juga. Saat sedang asyik menggambar, samar-samar aku mendengar ketukan halus di pintu depan. Aku pun terdiam, mencoba fokus untuk mendengarkan suara itu. Apakah benar ada ketukan di pintu? Ternyata benar. Ketukan itu terdengar kembali dengan sangat jelas, dan kini memanggil namaku. Aku pun langsung melompat ke atas ranjang dan menarik selimut menutupi tubuhku. Keringat dingin pun mulai bercucuran. Semua cerita yang kudengar dari warga sekitar rumah tiba-tiba muncul di ingatanku, yaitu desas-desus tentang teror ketukan di malam hari. "Jangan dibuka," ingatku dengan pesan ibu. Dengan sekuat tenaga aku pun menahan rasa takut yang melanda. Namun tak berapa lama suasana kembali hening. Suara ketukan itu hilang dan tak lagi terdengar. Bukannya bernapas lega, tapi aku malah semakin takut karena suara itu hilang di pintu depan. Lalu aku tersentak kaget saat aku baru menyadari kalau belum mengunci pintu belakang. Jantungku seolah mau melompat dari tempatnya. Darah pun seolah ikut berhenti mengalir. Tubuhku banjir dengan keringat dingin dan dadaku terasa sesak, tidak bisa bernafas. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu di belakang berderit seperti ada yang membukanya. Aku hafal betul, itu suara pintu belakang.
karena besi di pintu itu sudah karatan. Jadi, jika dibuka, maka akan menimbulkan suara deritan yang cukup keras. Seketika badanku terasa lemas, nyawa rasanya seperti mau dicabut ketika ketukan itu berpindah di pintu kamarku. Aku semakin menggigil ketakutan. Teringat, aku juga lupa mengunci pintu kamar. Kakiku lemas tak bertenaga, tulang seolah menjadi lunak, susah untuk bangkit menopang tubuh ini. Namun sekuat tenaga aku berusaha untuk berdiri. Ya, aku harus berdiri, menggapai pintu untuk segera mengunci pintu kamar. Sebelum makhluk yang berada di luar kamar itu berhasil masuk. Kupaksakan kedua kaki ini untuk berdiri, meskipun nyatanya aku gagal. Aku hanya mampu merangkak untuk menggapai pintu kamar. Dengan kepayahan, aku merangkak ke arah pintu kamar. Keringat dingin masih terus bercucuran, dan jantung terus berdetak dengan cepatnya. Hingga pada akhirnya aku berhasil mendekati pintu kamar. Namun, suasana kembali hening. Ketukan di pintu kamar hilang, seolah tak ada siapapun di luar. Aku sedikit bernapas lega karena merasa situasi telah aman. Tapi kemudian, suasana tiba-tiba menjadi gelap gulita. Lampu di rumah semuanya mati. Lalu aku tersentak kaget ketika aku merasakan pintu kamar perlahan bergerak. Makhluk luar itu sepertinya ingin masuk. Aku takut bercampur bingung, belum lagi tubuhku sedari tadi lemas tak bertenaga. Aku pun mencoba melawan dengan menahan dorongan pintu itu dengan tubuhku. Sakit. Aku meringis kesakitan. Saat tubuhku dan makhluk di luar itu beradu, saling dorong-mendorong pintu. Namun pada akhirnya tubuhku terasa lelah, lemas dan tak bertenaga. Suasana di kamar masih gelap gulita. Aku tak dapat melihat sekeliling kamarku. Aku merasa kesusahan untuk mencari benda-benda yang ada di dalam kamar, yang bisa aku gunakan untuk melawan makhluk di luar itu. Tiba-tiba suara geraman terdengar dari luar kamar. Aku semakin menggigil ketakutan. Tubuhku semakin lemas. Aku merasa tak kuat lagi menahan pintu kamar agar tidak terbuka. Terdengar pula suara cakaran kuku di pintu menjadi irama yang menakutkan. Aku dan makhluk itu terus beradu kekuatan, saling dorong-mendorong pintu. Aku sudah tidak bisa lagi berpikir. Yang bisa aku lakukan hanyalah pasrah. Aku pun menyerah. Aku tak sanggup lagi melawan dorongan dari makhluk itu. Apa yang bisa diharapkan dari anak kecil yang berusia 10 tahun? Tenagaku gak kuat seperti orang dewasa. Lalu kukumpulkan sisa-sisa tenaga pada diriku, dan secepat kilat aku melompat ke kolong tempat tidur. Aku asal melompat saja, karena ini adalah kamarku, jadi aku hafal betul letak posisi tempat tidurku. Aku bersembunyi di bawah tempat tidur. Kututup mulutku agar tak menimbulkan suara nafas yang ngos-ngosan. Tapi bagaimana dengan Reni? Tanyaku dalam hati. Aku teringat Reni masih berada di atas tempat tidur. Batinku merasa tidak boleh membiarkan makhluk itu mencelakai Reni. Diam-diam, aku mencoba mengintip ke arah luar kolong tempat tidur. Meskipun keadaan gelap tak terlihat apa-apa. Aku melihat ada 2 titik cahaya merah di arah pintu kamar. 2 titik cahaya merah itu sepertinya sedang menyorot ke sana kemari. Di saat 2 cahaya merah itu menyorot ke arah lain, buru-buru aku tarik kaki Reni, dan dengan cekatan aku bekap mulutnya sebelum dia berteriak. Kubisiki telinganya agar diam tak bersuara. Lalu kami sama-sama kembali ke bawah kolong tempat tidur. Geraman makhluk itu pun semakin keras terdengar, suara ketawanya semakin keras, menggelegar di ruang kamarku yang hanya berukuran 4x4 meter. Reni menangis ketakutan. Dari bibir mungilnya terdengar rintihan yang memilukan. Aku, sebagai kakak sepupunya, hanya bisa memeluk dan berusaha melindunginya. Di saat seperti ini, aku menyesal kenapa aku tidak hafal doa-doa yang diajarkan guru ngajiku. Satupun doa tidak ada yang bisa aku hafal. Aku mengerutu kesal dalam hati. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku berteriak, apakah makhluk ini akan hilang? Tentu saja tidak. Menurut warga, ini adalah makhluk jadi-jadian, seseorang yang sedang menganut ilmu hitam. Makhluk ini tampaknya sedang mencari mangsa untuk persembahannya. Entah tujuannya untuk apa, apakah untuk kekayaan atau untuk ilmu kanuragan.
Tangis ku tahan di rongga dada, hanya berharap keajaiban datang menghampiri kami berdua. Dalam hati terus kupanjatkan doa, berharap ada keajaiban, pertolongan Tuhan untuk kami. Tidak berapa lama, suasana di kamar kembali hening. Aku diam menyapu pandangan ke sekeliling kamar. Meskipun gelap, tapi mataku terus awas dan tidak boleh lengah. Aku adalah perempuan yang kuat, tidak boleh takut sama makhluk terkutuk itu, ujarku dalam hati menguatkan diri. Perlahan, aku kendurkan pelukanku terhadap Reni. Namun Reni kembali menarik lenganku dengan tangan bergetar, dingin penuh keringat. Dengan lembut, kudorong tangan Reni agar melepaskan pegangannya pada lenganku. Aku pun merangkak mencoba melihat keluar. Kusapu semua pandangan ke setiap sudut kamar. Dua cahaya merah menyorot itu sudah tidak terlihat lagi. Aku pun kembali pada Reni di kolong tempat tidur dan berusaha untuk memeluknya lagi. Namun, aku merasakan suatu keanehan. Yang aku peluk sepertinya bukan Reni. Benda asing yang kusentuh itu banyak dipenuhi bulu kasar dengan tubuh yang sepertinya agak besar dan kekar. Jantungku kembali berdebar kencang dan aku mulai merasa sesak nafas. Hanya rintihan kecil yang keluar dari mulutku. Aku merintih, berharap yang aku pegang saat ini bukan makhluk itu. Bersusah payah aku memanggil nama Reni, namun lidahku terasa keluh. Tak sepatah kata pun yang bisa aku keluarkan. Aku pun menggeser badan dengan perlahan dan berhasil keluar dari kolong tempat tidur. Kemudian, aku berlari sekuat tenaga ke arah pintu. Ketika berhasil keluar dari kamar, lampu rumah pun kembali menyala dan ku dengar suara ibuku dari luar. Aku berhambur keluar rumah dan langsung memeluk tubuh ibu. Aku menangis, merintih, mengadukan semua kejadian menakutkan yang aku alami barusan. Tapi ibu hanya diam tak bersuara. Aku pun mendongak menatap wajah ibu. Pandangan ibu kosong. Seketika aku melepaskan pelukanku. Aku tetap lagi wajah ibu sambil berjalan mundur, hingga kemudian aku merasakan tubuhku terbentur sesuatu. Pelan-pelan aku menengok ke arah belakang. Di sana aku melihat sosok berbulu hitam sedang berdiri di belakangku. Namun saat kulihat wajahnya, itu adalah wajah ayah. Aku terperangah, kaget melihat sosok makhluk yang ada di hadapanku. Kucoba untuk melangkah mundur, tapi makhluk itu malah menggeram seakan tak suka. Dia terus menggeram dengan nada berat dan serak, membuat nyaliku semakin ciut. Kualihkan kembali pandanganku ke arah ibu, namun ternyata ibu sudah menghilang entah kemana. Aku hanya seorang diri di sana, bersama makhluk berbulu besar sedang menatapku. Sosok itu terus menggeram ke arahku, seolah-olah mau menerkam dan memakanku hidup-hidup. Aku terus mundur menjauh, tapi dia malah semakin maju, sambil mengeram dan menyeringai ke arahku. Aku masih berjalan mundur sambil menahan isak tangis. Suaraku tercekat di tenggorokan, tak bisa berteriak minta tolong. Sosok yang di depanku wajahnya mirip seperti ayah, namun tubuhnya jauh lebih besar dari ayah. Kekar seperti gorila, berbulu hitam dengan kuku yang panjang. "Tolong, jangan sakiti aku. Ini ayah kan? Tolong, jangan sakiti aku. Ini Maya ya," ucapku dengan nada ketakutan. Aku meringis, memohon belas kasihan kepada makhluk itu agar dia tidak menyakitiku. Suasana saat itu sangat mencekam. Aku seperti seorang diri dan satu-satunya makhluk hidup di kampung ini. Angin berhembus begitu kencang, daun-daun berterbangan karena tertiup angin. Aku menggigil kedinginan ketika angin menerpa tubuhku yang basah oleh keringat sedari tadi. Ketika makhluk itu sedang lengah, aku pun mencoba berlari ke arah hutan. Aku berlari sambil menahan rasa sakit, terasa batu-batu kecil menusuk telapak kakiku ini. Setelah beberapa lama aku berlari, rasa lelah mulai melanda, nafasku mulai terengah-engah. Tubuhku sangat lemas dan tak mampu lagi untuk berlari. Kuhentikan langkahku dan melihat ke arah sekitar untuk mencari tempat persembunyian. Lalu aku memutuskan untuk bersembunyi di lebatnya hutan bambu. Dalam rimbunnya bambu tempat persembunyianku, tak peduli tubuhku yang tertusuk duri-duri bambu, aku hanya meringis menahan sakit. Kulihat
makhluk itu terus mencariku. Pandangannya menyapu ke segala arah, di kegelapan malam matanya menyorot merah. Aku semakin menggigil ketakutan, karena tiba-tiba kurasakan ada sentuhan di pundakku. Jantungku seolah-olah seperti berhenti berdetak. Aku diam menggigit bibir, tak bersuara. Shh. Terdengar suara di telinga kananku, hembusan nafas yang berat begitu terasa. Aku menilik tegang, nafasku mulai kembang-kempis. Pasrah dengan apa yang terjadi, hanya dia mematung tanpa bisa berbuat apa-apa. Hingga kemudian, ada sebuah tangan yang membekap mulutku. Aku pun diseret keluar dari rimbunnya bambu. Dengan tubuh yang lemah, aku hanya bisa diam tanpa melakukan perlawanan. Ketika tubuh mungilku diseret ke sebuah bangunan tua. Di dalam bangunan, aku dilempar hingga tubuhku menghantam dinding tua yang penuh retakan. Au! Aku meringis kesakitan. Tubuhku penuh luka. Suara tawa terdengar menggema mengisi bangunan tua itu. Dengan badan terbungkuk, aku mencoba untuk mundur, menjauh ketika kulihat di hadapanku ada 3 laki-laki berdecak pinggang sambil tertawa puas. Salah satu dari mereka menarik kakiku, hingga aku disetubuhi oleh mereka bertiga secara bergilir. Menghadapi kejadian itu, hatiku terasa amat sakit, bagaikan tertusuk duri sembilu. Aku hanya menangis meronta-ronta dengan sisa tenaga yang kupunya. Mulutku terus dibekap dengan kasar oleh mereka. Sakit yang kurasa hingga ke relung jiwa. Aku tersiksa. Tubuhku dibanting lagi hingga kembali membentur tembok. Lalu cambukan mendarat di tubuhku. Tanpa belas kasihan mereka secara bergantian menganiayaku. Ampun, ampun. Ucapku memohon ampun agar mereka berhenti menyiksaku. Namun mereka tidak peduli, walau darah segar mengalir dari mulutku. Tiba-tiba, terdengar suara geraman dari arah belakang mereka. 3 orang lelaki itu serentak bersamaan menoleh ke arah belakang. Hingga kemudian, salah satu dari mereka tubuhnya dicabik-cabik dengan ganasnya. Kedua laki-laki sisanya hanya diam ketakutan, menyaksikan seorang temannya dibunuh secara brutal oleh sosok menyeramkan. Mereka berdua berusaha untuk kabur, tapi naas, mereka malah tertangkap oleh makhluk itu. Dan salah satu dari mereka kepalanya dicabut dengan sadis, hingga memuncratkan darah yang sangat banyak. Sedangkan yang satu orang lagi dicabik-cabik perutnya hingga keluar isi organ dalamnya. Aku hanya terdiam melotot, menyaksikan semua pemandangan mengerikan di hadapanku. Tanpa melihat ke arahku, makhluk itu pun lalu beranjak pergi. Tercium bau anyir darah menyeruak memenuhi bangunan kosong. Aku sedikit mual dengan apa yang berhamburan di depanku. Aku mencoba berdiri dan mencari pakaianku untuk menutupi tubuhku. Dengan jalannya tertatih-tatih, aku berusaha keluar dari bangunan tua itu. Dengan mata terpejam, kulewati 3 mayat yang tergeletak di lantai. Kakiku merasakan hangat dari darah yang masih mengalir deras. Aku terus memberanikan diri untuk melewatinya, meskipun harus berjalan di atas genangan darah. Keesokan paginya seluruh warga kampung geger dengan ditemukannya pembunuhan sadis dengan mayat yang tercabik-cabik. Dari pihak kepolisian menduga bahwa ini adalah ulah binatang buas, karena keadaan ketiga mayat itu seperti diserang oleh hewan buas. Tapi pihak polisi masih curiga, kenapa hewan itu tidak memakan korbannya dan hanya mencabik-cabiknya saja. Sementara aku sedang terbaring lemah di pinggiran hutan, aku bersembunyi di balik akar pohon yang sangat besar. Rasa takut yang teramat besar membawaku berlari tak tentu arah hingga sampai ke pinggiran hutan. Aku pun mulai tersadar jika aku berada di balik akar pohon besar. Ketika sang surya memancarkan cahayanya yang pelan-pelan menerpa wajahku. Sedangkan di kejauhan sana terdengar suara sirena mobil polisi yang masih berlalu lalang. Ingin rasanya hati ini berteriak minta bantuan, tapi apa daya, tubuhku masih terasa lemah. Aku hanya bisa terbaring menangis, meratapi nasib yang kualami. Ibu, hanya itu kata yang terucap di bibirku. Secercah sinar sang surya menyeruak seolah memberi harapan.
Matahari kian menjulang tinggi. Aku merasakan setitik harapan untuk hidup kembali kala aku dengar dari kejauhan, ku dapat pasangan pasutri yang sedang mencari kayu bakar. Dengan sisa tenaga yang kupunya, ku panggil mereka meski dengan suara serak dan parau. Ketika melihat ke arahku, mereka seolah ragu untuk menghampiri. Aku pun melambai lemah tak berdaya, dan kemudian mereka secara perlahan mendekatiku. "Aku selamat," teriak batinku. Aku pun sedikit menghela napas lega. Kedua orang itu membawaku dengan menggunakan tandu darurat yang dibuat ala kadarnya. Aku dibopong pulang menuju ke rumah. Di sepanjang jalan, aku hanya terdiam. Meskipun si ibu pencari kayu bakar ini selalu mengajakku berbicara dan banyak pertanyaan yang dilontarkannya. Namun aku memilih diam, tidak menjawab satupun pertanyaannya. Dengan penuh derayan air mata serta menahan rasa sakit di sekujur tubuhku. Semua mata memandang ke arahku dengan penuh tanda tanya ketika kami sudah mulai memasuki perkampungan. Kini langkah pasangan pasutri itu terhenti di depan rumah kayu yang dicat berwarna coklat. Mereka sampai dengan bantuan arahan dariku. Meski hanya sebuah telunjuk jari yang aku gunakan untuk menjadi petunjuk arah agar mereka bisa sampai. Terlihat seorang wanita berkisaran usia 40 tahun yang menggunakan daster bercorak hijau segera berhampur keluar rumah. Tangisnya pun pecah tatkala tandu yang membopong tubuhku diturunkan. Dia pun menangis sejadi-jadi. Tubuh lemasku dipeluk dengan erat sambil menangis meraung-raung. Di ujung sudut mata menetes butiran air yang bening. Aku menangis dalam dekapannya. Rasanya hangat sekali. Hatiku terasa tenang, jiwaku terasa aman dan tentram. Perlahan pelukan itu mulai mengendur, namun tak henti-hentinya tangan itu terus meraba seluruh tubuhku, memeriksa setiap luka yang ada di tubuhku. Aku meringis kesakitan jika ada luka yang tersentuh. Dengan derayan air mata, kami hanya bisa saling memandang sendu tanpa ada sepatah kata pun yang keluar. Hanya air mata yang sedari tadi tak bisa dibendung. "Ayah mana, Bu?" tanyaku pada ibu. Bukannya menjawab, wanita di hadapanku malah menangis. Tangisannya pun semakin kencang. Aku mengerutkan kening dan bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Namun, lagi-lagi wanita di hadapanku hanya menangis biru. Tak kusadari ternyata banyak warga yang memandang dari kejauhan. Mereka sama sekali tidak ada yang mendekat dan bertanya tentang apa yang aku alami. Dengan sesenggukan, ibu meminta pasangan pasutri yang menolongku itu untuk masuk ke dalam rumah. Namun mereka menolak dengan alasan terburu-buru karena harus melanjutkan pekerjaannya mencari kayu bakar. Ibu pun hanya tersenyum menganggukkan kepala sembari mengucapkan terima kasih kepada mereka. Pasangan pasutri pencari kayu itu pun berlalu sambil membalas mengangguk dengan senyuman ramah. Aku pun dibaringkan di atas ranjang kamar, kemudian ibu mengobati semua luka yang ada di sekujur tubuhku. Aku menatapnya nanar. Setelah kuperhatikan matanya terlihat sembab, sepertinya semalaman ibu menangis. Aku hanya diam sambil terus memandang wajah ibu. Ibu tidak melihat mataku. Dia hanya menunduk dan sibuk mengobati luka di tubuhku. Aku pun memegang tangannya. Ku coba hentikan sejenak dari aktivitasnya. Ku tatap tajam matanya, lalu kutanyakan kembali pertanyaan tadi yang belum terjawab. Tangisnya pun kembali pecah. Dia menangis sejadi-jadi. Aku bingung apa yang sudah terjadi. Sesaat kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam. Lalu mulai bercerita dengan terbata-bata. Ayah dan ibu semalam pergi untuk meminta bantuan seseorang agar Pak Demu itu tidak mencelakai keluarga kita. Pak Demu lah orang yang selama ini meneror warga kampung. Ternyata dia mempunyai ilmu hitam. Pak Demu melakukan hal itu karena ingin menguasai sebagian tanah milik warga di sini. Dan dia juga ingin memiliki rumah warisan ini. Padahal dulu warisannya sudah dibagi. Bahkan ayahmu yang paling sedikit menerima harta warisan. Ketika dalam perjalanan pulang, kami dicegat oleh sosok makhluk yang menyeramkan. Tiba-tiba makhluk itu mendekat dan membawa ayahmu pergi. Ibu tak sanggup untuk mengejarnya, ucap ibu sambil mengingat-ingat kembali kejadian semalam. Aku terus mendengarkan cerita ibu tanpa memotongnya sedikit pun. Tangan ibu terasa dingin, genggamannya begitu erat menggenggam tanganku.
Ibu melanjutkan ceritanya sambil sesekali tangan kirinya mengusap air mata. Lalu ibu memutuskan berlari pulang karena ibu khawatir sama kamu. Ternyata sesampainya di rumah, pintu sudah terbuka lebar dan ibu tidak menemukan siapapun di dalam rumah. Andai saja ibu tirinya Reni bisa menerima kamu malam itu menginap di rumahnya. Mungkin kamu tidak akan seperti ini sekarang, dan Reni juga tidak akan hilang. Ibu menghentikan cerita sambil terisak. Air mataku seolah mengering, sehingga aku sudah tidak bisa menangis lagi. Aku kasihan pada Reni. Anak itu tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu tirinya, sedangkan ayahnya lebih memilih ibu tirinya. Dan sekarang Reni hilang di bawah makhluk itu. Aku terus memikirkan bagaimana keadaan Reni saat ini. Meskipun ibu berlalu meninggalkanku dan menyuruhku untuk kembali beristirahat. Malam pun tiba. Suasana di kampung makin terasa mencekam. Pasca ditemukannya 3 mayat laki-laki yang dibunuh secara sadis. Aku sebenarnya ingin cerita ke ibu dengan apa yang sudah aku alami. Tapi ibu tidak menanyakan apa yang terjadi padaku. Ibu hanya terus membelai rambutku sambil tersenyum. Aku sedikit melupakan tentang apa yang sudah terjadi denganku. Aku begitu nyaman dibelai ibu dengan kasih sayangnya. Kantuk pun mulai menghampiri. Mata setengah terpejam, tapi aku masih sedikit sadar karena belum sepenuhnya terlelap. Di saat aku mulai terlelap, tiba-tiba aku melihat sosok seperti ayah dalam tidurku. Dia tersenyum padaku dan berkata agar aku segera pergi dari rumah ini. Aku pun tersentak kaget dan langsung membuka mata. Belum hilang rasa kagetku, aku dikejutkan dengan sosok yang sedang membelai rambutku. Mataku terbelalak melihatnya. Sosok itu berbulu menyeramkan sambil menyeringai menatapku. Lalu sosok itu berbicara dengan suara berat. Maafkan ibu nak, karena sudah tiba waktunya kamu menjadi tumbal. Ayahmu sudah terlebih dahulu ibu jadikan persembahan, karena ibu sudah bosan hidup miskin terus. Ibu ingin bahagia mempunyai banyak harta, serta ingin tampil cantik awet muda. Jadi ibu lebih memilih jalan pintas ini. Maafkan ibu ya nak. Ucapnya sekali lagi. Aku pun hanya tersenyum kecil sebelum akhirnya bunyi suara leherku dipatahkan.